Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu, wahai kono muda? Berjumpa lagi dalam mata kuliah Pasar Modal Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait analisis perdagangan efek berdasarkan aspek hukum dan aspek syariah. Analisis aspek syariah dalam perdagangan efek di bursa efek. Yang pertama, kita akan memahami tentang dasar hukumnya. Dasar hukum pertama yang dijadikan acuan adalah pada dasarnya diperbolehkan transaksi jual beli sesuai dengan surat Al-Baqarah 194 dan An-Nisa 29. Kedua, barang yang diperjualbelikan harus halal, dilarang menjual barang yang haram. Dasarnya surat Al-Maidah ayat 90. Ketiga, transaksi dilangsungkan atas dasar antar-radhi minkum atau suka sama suka. Surat An-Nisa 29. Keempat, tidak ada unsur penipuan atau judi, dasarnya pada surat Al-Baqarah 278 dan Al-Maidah ayat 90. Kelima, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, surat Al-Baqarah 275. Terakhir, bermanfaat dan maslahat serta barang yang diperjualbelikan harus jelas keadaannya, sifatnya, kualitasnya, dan juga kuantitasnya. Adapun dasar diperbolehkannya perdagangan transaksi efek meliputi yang pertama yaitu Fatwa DSN MUI nomor 20/DSN-MUI/4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang kedua yaitu Fatwa DSN MUI nomor 40/DSN-MUI/10/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal. Ketiga, Fatwa DSN MUI nomor 65/DSN-MUI/3/2008 tentang hak memesan efek terlebih dahulu. Terakhir yaitu tentang Fatwa DSN MUI nomor 66/DSN-MUI/3/2008 tentang waran syariah. Berdasar pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, pada dasarnya transaksi efek di pasar sekunder itu diperbolehkan karena transaksi di bursa adalah fikih muamalah, sehingga hukum asal diperbolehkannya kecuali ada hal-hal yang memang dilarang. Kebolehan dari pelaksanaan transaksi bursa juga didukung dan diberikan oleh AAOIFI nomor 21 tentang surat berharga atau financial paper. AAOIFI adalah sebagai satu-satunya standar settler syariah di dunia yang menyatakan jual beli saham diperbolehkan sesuai batasan dan sesuai dengan fatwanya. Analisis aspek syariah pada tahap pembukaan rekening dan penyampaian order. Yang pertama, dalam efek transaksinya menggunakan perantara pedagang efek. Nasabah menggunakan perantara pedagang efek untuk melakukan order, kemudian oleh PDE diteruskan ke sistem perdagangan bursa oleh floor trader yang ada di lantai bursa atau dealer di kantor PEAB atau perdagangan efek anggota bursa secara jarak jauh atau remote trading, atau diteruskan langsung ke sistem perdagangan melalui sistem online trading. Jadi, transaksi-transaksi yang dilakukan secara tidak langsung tetapi melalui perantara pedagang efek atau broker, jadi peran AB atau anggota bursa sebagai wakil dari nasabah yang dalam substansi Islam, Fatwa DSN MUI-nya disebut dengan akad wakalah atau mewakilkan, dan anggota bursa akan menerima fee wakalah dari para nasabah. Analisis aspek syariah pada tahap pemesanan atau order dan pelaksanaan. Order dilakukan oleh anggota bursa dalam sistem perdagangan baik secara manual, remote maupun online akan diproses pada sistem JATS atau Jakarta Automated Trading System secara elektronik. Pemrosesan itu dilakukan dengan sistem lelang berkesinambungan dengan memperhatikan kualitas harga dan juga prioritas waktu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aqta dinyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan penjualan rampasan perang secara lelang.
Ibnu Abi Syaibah dan Sya'id Ibnu Mansur meriwayatkan bahwa tidak ada yang haram dalam penjualan dengan lelang. Kemudian Wahbah Az-Zuhaili berpendapat, pendapat yang paling benar adalah kebolehan tanpa syarat dari penjualan dengan lelang. Dari beberapa hadis yang sudah diriwayatkan tersebut, disimpulkan bahwa transaksi jual beli secara lelang tidak diharamkan dalam Islam. Dari riwayat di atas menunjukkan bahwa transaksi lelang sudah ada sejak zaman Rasulullah, meskipun masih sangat sederhana. Akan tetapi, untuk memastikan bahwa continuous auction telah sesuai dengan prinsip syariah atau belum, kita perlu mengetahui detail transaksi lelang tersebut dengan didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Analisis aspek syariah pada tahap clearing, penjaminan, dan penyelesaian. Clearing merupakan proses penentuan hak dan kewajiban anggota clearing yang timbul di transaksi bursa. Clearing di KPEI bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu netting dan juga per transaksi. Pada netting, seluruh hak dan kewajiban AK atau anggota clearing, baik efek maupun dana dihitung secara kumulatif sehingga terlihat kewajiban berupa saldo yang kemudian wajib diterima oleh AK. Hak dan kewajiban AK dihitung masing-masing dan terpisah atas setiap transaksi. Transaksi yang dilarang dalam aktivitas pasar modal syariah meliputi 3. Yang pertama penipuan atau tadlis, kedua adalah ketidakpastian atau tagrir, dan ketiga adalah manipulasi harga aset. Pada penipuan di sini informasi terbuka mengenai kuantitas, kualitas, harga, dan waktu dari aset yang diperdagangkan merupakan hal yang mutlak diketahui bersama antara buyer dan seller dalam transaksi syariah. Dengan kata lain, transaksi instrumen pasar modal harus bebas dari kandungan unknown to one party. Dengan demikian, para investor atau trader berkewajiban melakukan analisis, baik analisis fundamental maupun analisis teknikal, dan riset yang mendalam terlebih dahulu sebelum melakukan eksekusi transaksinya. Pada ketidakpastian secara definisi, tagrir diartikan sebagai transaksi jual beli atau exchange yang mengandung ketidakpastian bagi kedua belah pihak. Jika dalam transaksi gharar, baik pembeli maupun penjual tidak mengetahui apa yang mereka transaksikan. Pada manipulasi harga aset, praktek terlarang lainnya adalah memanipulasi harga aset melalui permainan permintaan demand atau bai najasi dan penawaran supply atau ikhtikar. Adapun pihak yang berperan dalam pengawasan keputusan syariah yang pertama adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, biasa disingkat dengan Bapepam LK. Merupakan sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas membina, mengatur dan mengawasi kegiatan sehari-hari pasar modal, serta tugasnya merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Bapepam LK merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan juga Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Kedua yaitu Bapepam telah beralih tangan ke OJK tahun 2013. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga pengawasan yang baru dan meleburkan beberapa pengawas industri keuangan non-bank dan bank. Adapun struktur dari Bapepam Lembaga Keuangan meliputi Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Biro Riset dan Teknologi Informasi, Biro Pemeriksaan dan Penyidikan, Biro Pengelolaan Investasi, Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Biro Penilaian Keuangan dan juga Perusahaan Sektor Jasa, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Real, Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan, Biro Perbankan, Pembiayaan dan Penjaminan,
biro perasuransian, biro dana pensiun, dan terakhir, biro kepatuhan internal. Adapun keputusan Ketua Bapepam LK tentang pasar modal syariah adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, di mana kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan dasar hukum lain yang dijadikan acuan sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, yaitu tentang pasar modal. Berikut peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Bapepam LK, Peraturan Pemerintah, dan juga Peraturan Bursa. Yang pertama yaitu Peraturan Nomor 2.K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Kedua, Peraturan Nomor 9.A.13 tentang penerbitan efek syariah. Dan ketiga, Peraturan Nomor 9.A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Syukurilah apa yang kamu dapatkan hari ini, karena dengan bersyukur tidak akan mengurangi intisari dari apa yang kamu miliki. Malah Allah akan menambah setiap nikmat yang engkau syukuri. Terus bergerak dan lakukan sesuatu yang bermanfaat, karena kesuksesanmu adalah tanggung jawabmu. Terima kasih telah menyimak materi hari ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.